Good morning, everyone. Welcome to editing text class. In today's meeting, we are going to discuss about journal articles. Atau biasanya dalam jurnal artikel yang paling penting, salah satu unsur pengeditannya adalah gaya selingkung, di mana masing-masing jurnal akademik itu memiliki gaya yang mereka tentukan sendiri-sendiri, gitu ya. Seperti minggu lalu pernah saya contohkan, ada yang menggunakan satu kolom, artinya dalam satu halaman ada satu blok, gitu ya, baris-baris. Ada juga yang menggunakan dua, jadi ada dua blok dengan masing-masing kalimatnya dalam masing-masing paragrafnya dimasukkan dalam dua kolom tersebut, gitu ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait penyuntingan teksnya. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas jurnal secara general seperti jurnal manajerialnya, gitu ya. Sekarang kita akan fokus ke artikelnya karena jurnal ini merupakan salah satu poin penting, gitu ya, dalam karir di universitas, terutama ketika sebagai pengajar ataupun bahkan di institusi-institusi, gitu ya, termasuk juga institusi kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain, itu harus aktif menuliskan atau menerbitkan jurnal-jurnal sehingga manajerial sebuah jurnal bisa menjadi salah satu lahan pekerjaan, gitu ya, bagi mahasiswa sastra Inggris. Apalagi sekarang kiblatnya semua sudah menggunakan bahasa Inggris karena jurnal Indonesia pun, gitu ya, yang bertingkat nasional sudah berlomba-lomba untuk merambah ke tingkat internasional sehingga agar bisa dibaca oleh pembaca di luar Indonesia sehingga yang digunakan bahasa Inggris, sehingga ini menjadi kesempatan lapangan pekerjaan baru, gitu ya. Nah, kita akan contohnya saja di UGM, itu UGM memiliki beberapa jurnal, gitu ya. Salah satunya namanya Leksikon, itu diterbitkan oleh program studi sastra Inggrisnya yang S1. Karena kalau di UGM kan ada S1 sastra Inggris, ada S2 ilmu sastra, ada S3 ilmu-ilmu humaniora. Nah, yang S1 sastra Inggris itu punya jurnal sendiri namanya Leksikon. Biasanya pengurusnya itu mencabut dari lulusan. Jadi begitu. Bahkan ada yang belum lulus pun sudah diminta untuk membantu, jadi dipekerjakan. Jadi bisa sekali sebelum lulus kita sudah mendapat pekerjaan sebagai jurnal manager. Karena walaupun nama-nama yang tercantum di dalam jurnal itu profesor, doktor, gitu ya, tetapi karena kesibukan beliau-beliau biasanya yang akan banyak menghandle adalah jurnal manager, sehingga dibutuhkan tenaga khusus dalam pengelolaan jurnal. Oke, yang pertama terkait dengan, jadi kalau dalam artikel akademik, jurnal akademik, saya dari tadi belum record, sudah record ya, oke. Jadi dalam jurnal akademik, artikel itu seperti main course-nya, gitu ya. Jadi OJS atau Online Journal System itu seperti piringnya saja yang mewadahi mangkuk, gitu ya. Tapi hidangan utamanya adalah artikel. Sehingga dalam setiap penerbitan tentu saja kita harus punya artikel yang akan diterbitkan. Kalau nggak ada artikel, apa yang mau diterbitin? Selfie-nya Eca yang mau diterbitin. Jadi artikel yang paling utama, gitu ya. Nah, tentu saja terutama ketika kita menjadi pengurus jurnal yang masih merintis, kita harus mencari, gitu. Jadi bukan artikel yang datang ke kita, tapi kita yang mencari. Kalau nanti sudah terakreditasi, sudah banyak yang mengakses, nanti artikel yang akan datang sendiri. Tetapi ketika merintis itu kita yang harus mencari. Nah, ini beberapa tips dalam mencari artikel. Yang pertama, tugas mahasiswa seperti skripsi ataupun tugas UAS, gitu ya. Tetapi nanti ini memerlukan penyuntingan yang tingkat penyuntingannya akan berbeda-beda, gitu ya, karena kalau skripsi, tesis itu skripsinya S2, disertasi itu skripsinya S3, ini pasti sudah melalui proses pembimbingan, gitu ya, sehingga kualitas tulisannya dipastikan lebih bagus daripada tugas UAS yang hanya kerja dari
si mahasiswa itu sendiri saja, tidak ada pembimbingan atau pengawasan atau supervisi dari dosen, ya. Sehingga ketika menyunting tugas mahasiswa untuk diterbitkan sebagai artikel jurnal, kita harus lebih jeli gitu ya. Kita harus lebih, bahkan mungkin kita bisa menolak gitu ya kalau memang cadangan artikelnya banyak gitu. Nah, kalau artikel yang diterbitkan itu merupakan hasil dari skripsi, tesis, atau disertasi, artinya nama penulisnya bukan hanya nama mahasiswanya, tetapi juga nama dosennya. Jadi nama dosen atau pembimbing itu dituliskan sebagai penulis kedua. Kalau pembimbingnya ada dua, berarti penulis kedua dan ketiga. Ya, tetapi ini mahasiswa harus mengkonfirmasikan dulu kepada dosennya berkenan atau tidak kalau namanya dicantumkan. Karena mungkin ketika proses pembimbingan, dosen ini bisa jadi tidak puas dengan hasilnya gitu ya, sehingga dia tidak mau namanya dikaitkan dengan tulisan tersebut gitu. Atau bisa juga kita sebagai pengelola jurnal mencari artikel dari seminar. Jadi kita bekerja sama dengan seminar bahwa peserta seminarnya nanti tulisannya akan diterbitkan di jurnal kita gitu ya. Atau juga kita bisa menggunakan call for paper. Jadi kita mengundang secara umum kepada luas gitu ya, akademisi, mahasiswa, pekerja institusi, penelitian dan lain-lain untuk memasukkan artikelnya di jurnal kita. Nah, ini biasanya dibuatnya itu dari poster. Jadi kita bikin poster untuk mengundang gitu ya. Lalu berikutnya substance atau isi, substansi ya. Jadi substansi dari sebuah artikel jurnal itu ada abstrak. Abstrak ini seperti ringkasan gitu ya, yang juga memiliki keyword atau kata kunci. Istilah-istilah penting yang bisa digunakan ketika orang membaca gitu secara sekilas. Oh, jadi pembaca ini akan tahu isi artikelnya akan seperti ini gitu ya, membahas tentang apa. Nah, kalau dari bab atau bagian section dari sebuah artikel jurnal itu biasanya disebut IMRAD. Jadi ada introduction, methodology, result, analysis, dan discussion. Jadi introduction ini latar belakang gitu ya, pendahuluan. Lalu ada metodologi atau tentang metode yang digunakan karena misalkan jurnalnya adalah jurnal penelitian. Jadi bagaimana metode penelitian ini dilakukan gitu ya. Atau kalau jurnalnya adalah jurnal pengabdian, jadi bagaimana kalau dosen itu ada namanya tridharma. Jadi selain mengajar ya seperti saya mengajar kalian seperti ini, ada juga penelitian di mana saya harus mempublikasikan hasil penelitian saya dalam jurnal artikel ataupun seminar. Lalu yang ketiga itu ada pengabdian. Jadi saya mengabdi kepada masyarakat seperti mengajari masyarakat, mengajari anak-anak, memberikan keterampilan gitu. Nah, berarti kalau di metodologi dalam jurnal pengabdian berarti bagaimana pengabdian metode dari pelaksanaan pengabdiannya gitu ya. Lalu berikutnya ada result atau hasil. Hasil ini nanti harus memiliki analisis dan analisisnya ini didiskusikan gitu ya. Jadi dipresentasikan, ditampilkan. Jadi bukan hanya menunjukkan misalkan angka saja, tapi angkanya ini didiamin aja, tidak diapa-apain, itu tidak boleh gitu ya. Jadi kalau kalian nanti menulis skripsi menggunakan kuantitatif, artinya datanya berupa angka, angkanya itu harus diolah gitu ya. Tidak boleh hanya ditaruh dalam tabel saja dibiarkan, tidak boleh, jadi harus dijelaskan. Nah, IMRAD ini juga mirip dengan sistematika penulisan skripsi sebenarnya gitu ya. Jadi introduction ya latar belakang, introduction ya bab 1 gitu ya, isinya latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian gitu ya. Ini sama juga di introduction itu dijelaskan. Lalu yang kedua methodology. Ini biasanya kalau dalam sistematika skripsi kita itu di bab 3. Nah, kok langsung dari bab 1 ya, pendahuluan langsung ke bab 3. Bab 2-nya kemana gitu ya. Biasanya dalam artikel jurnal karena artikel jurnal itu singkat gitu ya, tidak, kalau skripsi kan bisa sampai 50 halaman, minimal 50 halaman.
Bisa lebih dari itu, kalau artikel jurnal biasanya hanya 20 halaman, 6.000 kata. Sehingga teori ini cenderung sama gitu ya. Misalkan kita menggunakan teori, kalau dalam penelitian sastra, misalkan teorinya Marxisme. Jadi Marxis ini dijelaskan gitu ya, teorinya apa, pengertiannya apa, karakteristik teorinya apa, bagaimana ketika teori ini diaplikasikan dalam penelitian sastra. Nanti ini akan sama gitu dari skripsi satu ke skripsi lainnya. Sehingga di dalam artikel jurnal itu biasanya tidak dijelaskan panjang lebar dari basic seperti itu. Jadi kita hanya menjelaskan teori ini digunakan dalam tulisan ini seperti apa gitu ya. Makanya masuknya ke dalam metodologi. Jadi bagaimana kita mengaitkan teori ini dalam metode penelitian kita. Lalu berikutnya ada discussion gitu ya, yang terakhir. Conclusion. Conclusion ini kesimpulan. Nah, ini sering disalahpahami gitu ya. Kesimpulan itu bukan mengcopy paste hasil penelitian, tetapi konklusi ini menyimpulkan. Menyimpulkan artinya apa yang bisa kita tarik dari penelitian ini. Jadi kita boleh menggunakan ide yang sama, menuliskan ide yang sama tetapi dengan bahasa dan kata yang berbeda. Jadi tidak boleh ada repetition atau pengulangan. Ini yang sering dipahami gitu ya. Kalau misalkan dari hasil penelitian gitu ya, Eca suka warna pink, Yuyun suka warna kuning, Husnun suka warna biru. Lalu dari warna-warna ini, ketiganya ini menyukai warna-warna yang diluted atau warna muda yang pudar gitu ya. Nanti kesimpulannya Eca, Husnun, Yuyun menyukai warna-warna pastel. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita hanya mengulangi temuan kita tapi tidak ada kesimpulannya gitu ya. Kalau hanya mengulangi berarti hanya meringkas. Tidak boleh. Kalau menyimpul berarti apa yang disimpulkan, apa yang bisa kita tarik dari hasil penelitian kita. Itu contohnya tadi gitu ya. Eca, Yuyun suka dan Husnul suka warna kuning, biru dan pink, tapi warnanya yang mereka suka ini warna-warna pudar, diluted gitu ya. Bisa disimpulkan berarti Eca, Husnul, Yuyun menyukai warna-warna pastel. Karena pink muda, kuning muda, biru muda itu warna-warna skemanya pastel. Tuh. Bisa dimengerti? Bisa, Mister. Oke. Bisa, Sir. Berikutnya, nah ini yang kemarin saya jelaskan juga ya, sedikit mengulang, kalau di dalam jurnal yang menyunting itu namanya bukan editor. Editor ini adalah pengelola jurnal seperti kepala jurnalnya, gitu ya, pimpinan jurnal. Nah, yang menyunting ini namanya peer reviewer. Kenapa ada peer? Artinya orang penyunting sejawat gitu ya. Jadi penyunting dari satu bidang yang sama atau dari sesama akademisi gitu ya. Sehingga namanya peer reviewer. Nah, peer reviewer ini bisa memberikan komentar terhadap isu yang didiskusikan atau juga dia bisa memberikan masukan. Jadi seperti misalkan Yuyun menulis tentang menganalisa tentang iklan misalkan gitu ya. Lalu reviewer ini menyarankan untuk perbaikan isinya, reviewer bisa menyarankan silahkan baca misalkan bukunya Roland Barthes agar hasil analisanya, hasil penelitiannya nanti lebih bagus lagi kalau menggunakan buku tersebut. Tuh. Jadi biasanya kalau dalam penyuntingnya itu menggunakan komen. Jadi di Microsoft Word nanti ada satu kata atau baris tertentu yang di blok gitu ya. Di blok itu kontrol dan di scroll sampai mana, lalu klik kanan, nanti ada tulisan add comment. Nanti dia bisa menuliskan komentar di situ. Jadi penyunting dalam jurnal itu namanya reviewer, ya, bukan ikut ngajar.
Oke, saya lanjutkan. Share screen-nya terputus ya. Iya, Mister. Oke, jadi di dalam kalau di skripsi biasanya di bab 2 itu ada namanya previous studies atau penelitian terdahulu, tinjauan pustaka gitu ya. Ini kita membahas penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kalau di jurnal artikel karena tidak ada section khusus yang dikhususkan untuk teori gitu ya, sehingga biasanya previous studies itu dimasukkan ke dalam introduction ataupun bisa dibahas dalam metodologi gitu ya. Tetapi previous studies atau penelitian terdahulu ini tidak bisa hanya ditampilkan saja gitu ya, harus dijelaskan gitu. Penelitian ini kaitannya dengan penelitian kita apa? Misalkan menggunakan novel yang sama atau misal juga bisa menggunakan teori yang sama gitu ya. Jadi dijelaskan, bukan hanya menjelaskan yang sama, kita juga harus menjelaskan yang baru dari penelitian kita itu apa, gitu ya. Jadi tidak bisa hanya melis saja tulisan-tulisan yang sama, yang mirip dengan tulisan kita, tetapi juga harus menjelaskan unsur kebaruan dari penelitian kita. Lalu biasanya tadi seperti saya jelaskan ya, theoretical framework atau jabaran teori yang kita gunakan dalam penelitian kita itu biasanya di dalam artikel jurnal dimasukkan di bab metodologi. Jadi bukan tidak ada bagian khusus tersendiri yang menggunakan atau dikhususkan untuk teori gitu ya. Jadi dimasukkan di dalam metodologi biasanya. Nah, ini review form dari artikel jurnal. Jadi ketika tulisan kita masukkan untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal, nanti reviewer itu menilai gitu ya, layak atau tidak tulisan kita dipublikasikan. Nah, ada 7 poin yang dinilai dari general comment, abstract, introduction, methods, research, result and discussion, conclusion, dan references. Jadi masing-masing ini ada poin-poinnya gitu ya. Ini penelitian saya di tahun 2020 gitu ya. Lalu ada juga additional comment, jadi berupa kata-kata. Nah, biasanya berupa bobot gitu ya. Kalau yang excellent, good, average, poor itu berupa bobot, tetapi bisa juga dijelaskan secara kata-kata ya. Ini adalah yang mengisi review form. Review form ini yang diisi oleh reviewer untuk dikembalikan kepada penulis gitu ya. Nanti ada seperti rangkumannya, apakah artikel kita ini layak dipublikasikan oleh jurnal tersebut atau tidak. Biasanya ada 4 kategori. Yang pertama, accepted without revision, jadi diterima tanpa revisi, atau accepted with revision, diterima tetapi harus ada yang direvisi gitu, artinya minor revision, yang direvisinya sedikit. Ada juga return for revision, jadi dikembalikan untuk direvisi, jadi seperti major revision, jadi yang direvisi itu banyak gitu ya. Nanti setelah kita revisi kita harus submit ulang, lalu ada yang ditolak, decline. Jadi kalau dalam proses penyuntingan, reviewer ini seperti editor gitu ya. Nah, ini yang tadi saya singgung di awal, gaya selingkung. Jadi, setiap jurnal itu punya ketentuan bagaimana artikel dalam jurnalnya itu nanti dipublikasikan. Jadi, ada yang satu baris panjang gitu ya, ada yang dua, jadi 2 kolom. Nah, yang 2 kolom ini yang sebelah kiri, jurnal JOL, Journal of Language and Literature. Ini 2 baris gitu ya. Sedangkan kalau yang kanan ini adalah jurnal yang 1 baris.
Jadi ketika penulis itu memasukkan jurnalnya untuk dipublikasikan, dia harus sudah seperti ini gitu ya. Nah, kalau jurnal kita biasanya masih merintis, orang yang publish itu masih sembarangan. Jadi belum sesuai dengan gaya selingkuh yang ditentukan jurnal. Jadi kita sebagai penyunting yang harus merubah. Biasanya setelah revisi substansi dulu diselesaikan, baru nanti layoutnya yang dirubah. Nah, ini namanya layout gitu ya. Kita sudah pernah bahas tersendiri bagian layout. Sedikit mengingatkan, layout itu bagian tugasnya siapa? Editor, copy editor, atau proofreader? Halo? Halo? Halo, Dokter. Layout itu tugas penyuntingnya siapa? Editor, copy editor, atau proofreader? Editor bukan Mister. Bukan. Layout itu tugasnya dari copy editor ya. Nah, jadi kalau jurnal kita bonafit gitu biasanya ada copy editor dan proofreader sendiri. Tapi kalau tidak ada ya kita sebagai pengelola jurnal atau jurnal manager yang menyunting. Ini namanya template. Jadi kalau kalian nanti skripsinya sudah selesai mau dipublikasikan dalam artikel jurnal, dalam jurnal, kalian harus menyesuaikan tulisan kalian itu dengan template jurnal yang dituju. Biasanya bisa di-download di website jurnalnya sehingga kita tinggal memasukkan saja. Tidak perlu menyeting rata kanan, rata kiri, jarak kanan kiri dan lain-lain. Lalu berikutnya penyuntingan bahasa. Nah, ini kalau menggunakan Grammarly nanti seperti ini. Sudah pernah saya tunjukkan juga ya. Jadi ketika menyunting itu ada saran yang bagaimana tulisan ini bisa diperbaiki gitu ya. Jadi saran-sarannya ada di sebelah kanan ini. Tampilan seperti ini diambil dari Microsoft Word yang sudah dikoneksikan dengan Grammarly. Jadi Grammarly-nya saya download add-in atau add-ons ya, namanya add-ons ya Grammarly, lalu seperti Grammarly for Microsoft Office. Jadi nanti ketika membuka Microsoft Office ada submenu tambahan yaitu Grammarly, seperti di menu bar atas ya, di jajaran file home insert di paling kanan itu ada Grammarly. Ini kalau tidak kita menambahkan instalasinya nanti tidak akan muncul. Nah, cara menyuntingnya sudah pernah saya jelaskan juga. Jadi kita bisa langsung menuruti apa yang perbaikan yang disarankan gitu ya. Tetapi kita tidak bisa langsung saja percaya dengan mengklik klik 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 atau bahkan misalkan langsung merubah semuanya, karena itu juga bisa ya. Jadi kita harus tetap melihat konteks karena ini Grammarly seperti namanya fokus kepada grammar. Dia bisa membaca substansi, membaca konteks, tapi tetap gitu ya secara umum karena dia kan mesin. Bukan seperti kita human instrument yang fleksibel. Kita bisa apalagi kalau kita sebagai penulis, sebagai editor di bidang yang kita ahlinya gitu ya, kita bisa melihat apakah sebuah tulisan ini, apakah pilihan katanya ini sudah sesuai atau belum. Jadi kita tidak bisa langsung percaya saja kepada mesin pembantu penyuntingan gitu, tetapi kita harus juga memperhatikan. Lalu berikutnya ada references ya, tadi juga di sistematika penulisan juga ada namanya references. Jadi references bahasa Indonesianya apa? References bahasa Indonesianya apa? Referensi. Sumber data.
Daftar pustaka. Kalian ini gimana sih? Udah semester 6. Ya referensi benar, bahasa Indonesia referensi, tapi kalau dalam penulisan akademis referensi itu daftar pustaka. Ada juga yang menyebut bibliografi, tapi bibliografi itu kalau tidak salah serapan dari bahasa Perancis, itu seperti buku yang benar-benar kita baca gitu ya. Jadi kalau kita hanya membaca satu bagian itu katanya tidak bisa disebut sebagai bibliografi. Jadi amannya kita tuliskan daftar pustaka atau referensis. Nah, di dalam abstrak dan jadi referensis itu ada dua ya. In text, ada footnote, dan list of references. Ada tiga, deh. Jadi ada yang berupa in text gitu ya. Jadi di dalam teksnya seperti kalau kalian melihat itu dalam kurung, contohnya ada nggak ya? Nah, in text citation itu seperti yang ini. Ada Aditya 2020 P11 ya. Nah, ini namanya in text citation. Ada juga yang menggunakan footnote. Dari namanya saja footnote, catatan kaki, berarti nanti referensinya itu ditaruh di bagian paling bawah, jadi terpisah dari artikel gitu ya, terpisah dari paragraf, bukan terpisah dari artikel, terpisah dari paragraf. Lalu ada juga list, jadi menggunakan nomor, nanti dijelaskan di bawah nomor ini nomor berapa. Ini seperti yang digunakan Wikipedia gitu ya. Kalau kalian melihat Wikipedia nanti sumbernya itu hanya diberi angka, nanti kalau kalian klik angka itu nanti kalian dibawa ke hyperlink yang di bagian bawah laman Wikipedia-nya. Nah, itu sumber-sumbernya ada di situ ya. Kalau kalian mau menyunting dari Wikipedia, itu yang kalian tulis sebagai sumber. Jadi bukan Wikipedia-nya, tetapi dari mana isi dari Wikipedia itu didapatkan. Lalu nanti ada juga daftar pustaka gitu ya. Nah, di daftar pustaka ini yang harus kita tentukan, apakah kita ingin menggunakan APA, MLA, atau Vancouver. Jadi ada juga Chicago. Jadi banyak gaya-gaya penulisan daftar pustaka. Nah, kalau tadi kan saya ini artikel saya ya, menggunakan Aditya 2020 P.1.11. Nah, ini merupakan gaya penyuntingan APA edisi ke-7. Jadi APA ini seperti saya tuliskan ada APA ya. Jadi gaya penulisan daftar pustakanya saya menggunakan APA. Ada juga yang MLA. MLA itu tidak dituliskan halamannya kalau tidak salah. Jadi hanya penulis, koma, dan tahun. Jadi tidak ada nama halaman. Tidak ada halamannya. Kalau tadi APA itu ada halamannya ya. Nama belakang penulis, lalu tahun, lalu halaman. Lalu ada juga Vancouver. Vancouver ini biasanya digunakan untuk jurnal-jurnal kesehatan. Jadi kalau kalian ikut seminar di kampus kita, gitu ya, karena kampus kita fakultas utamanya adalah Fakultas Ilmu Kesehatan, nanti biasanya menggunakan dasar pustakanya itu menggunakan Vancouver. Lalu yang perlu diperhatikan juga di dalam abstrak dan di dalam kesimpulan itu tidak boleh ada references. Jadi tidak boleh ada in-text citation, walaupun gitu ya, ada bagian dalam abstrak atau di dalam konklusi yang mengutip buku ataupun perkataan dari orang lain. Tapi dalam abstrak dan dalam conclusion itu tidak perlu dituliskan, karena idealnya apa yang ada dalam abstrak, apa yang ada dalam conclusion itu kan sudah ada di dalam isi tulisan gitu ya. Lalu biasanya jurnal artikel juga berisi book review. Jadi tidak hanya hasil penelitian, tapi juga ada book review. Book review di sini bukan hanya menyingkat atau meringkas dari sebuah buku, tetapi benar-benar mengomentari. Misalkan isi dari bukunya itu hanya fokus ke bagian AAAA, BCD saja, tetapi bagian EFGH-nya tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus mengomentari. Ini juga biasanya kalau kalian mau menulis memasukkan artikel di jurnal internasional, biasanya yang cukup
murah harganya dan cukup tidak sesulit penelitian, gitu, kita bisa memasukkan artikel berupa review buku. Karena biasanya yang jurnal internasional itu cukup sulit untuk ditembus gitu ya. Lalu berikutnya ada yang namanya DOI. Ini bukan DOI ya, tapi DOI, Digital Object Identifier. Ini seperti link atau tautan dari artikel jurnal yang fix, jadi tidak berubah-ubah, walaupun misalkan domain jurnalnya itu berubah, website jurnalnya berubah, tapi nanti dengan adanya DOI dia tidak akan berubah gitu ya. Nah, ini diperlukan pembiayaan tambahan biasanya. Jadi satu penerbitnya itu membayarkan seperti menjadi member, lalu nanti satu artikelnya itu $1. Makanya banyak juga jurnal akademik yang berbayar. Ada yang dikelola teman saya, namanya EduLight. Itu jurnalnya Unisula Semarang, itu Sinta 2, tetapi mereka mematok harga 1.500.000. Cukup mahal gitu ya untuk Sinta 2 nasional. Lalu berikutnya ada namanya indexing. Jurnal yang diterbitkan juga harus diindeks. Kenapa penting harus diindekskan? Agar eksis gitu ya, agar orang lain, pembaca, mahasiswa itu bisa melihat tulisan jurnal kita yang dipublikasikan gitu. Nah, biasanya lembaga indexing yang gratis itu ada Garuda dan Sinta, ini di Indonesia gitu ya. Kalau di internasional itu ada Scholar, Google Scholar, atau ada juga Scopus, atau ada juga DOAJ, jadi banyak gitu ya. Nah, fungsinya agar jurnal kita itu tertampil, tulisannya itu tertampil, dan jadi orang lain bisa melihat dan bisa mengakses, membaca, tertarik untuk membaca, seperti promosi lah ya gitu. Ini kalau yang di bawah ini adalah tampilan Google Scholar, sedangkan yang sebelah kanan adalah tampilan Sinta. Jadi ini juga penting, indexing ini juga penting agar peringkat jurnal itu tampil gitu ya. Jadi kalau kita mengelola jurnal, ketika penulis submit di jurnal kita, mereka itu ingin akreditasi gitu ya, karena mereka menginginkan akreditasi dari jurnal yang kita kelola. Nah, indeksi akreditasi jurnal kita akan muncul di profil penulis apabila indeksingnya sudah betul. Jadi kita harus memproses indexing. Biasanya memang ada yang otomatis ketika 1 minggu jurnal itu dipublikasikan, biasanya akan langsung muncul di Google Scholar. Jadi kalau kita tidak mengindeks jurnal, artikel dari jurnal yang kita kelola, nanti indeksingnya tidak akan muncul, sehingga akreditasinya juga tidak akan muncul. Hasilnya nanti seperti yang di sebelah kanan, ini ada bagian uncategorized. Nah, ini uncategorized artinya jurnalnya ini, artikelnya, pengelola jurnal, pengelola jurnal di mana artikel ini dipublikasikan itu tidak mengurus indexingnya, sehingga peringkat jurnalnya itu tidak tampil. Bisa terlihat ada bagian S4, artinya Sinta 4, ada satu gitu ya. Nah, berarti di sini pengelola jurnal dari di mana artikel ini dipublikasikan mengurus indexingnya, sehingga peringkat jurnalnya itu tampil di profil penulis. Seperti itu. Is there any question regarding editing journal articles? Is there any question? Is there any question? No question? Kalian nanti berarti sudah bisa mengedit artikel jurnal? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Thank you so much everyone for joining. For those who join this session late, I will upload the recording of this session on YouTube and I will share the link. Okay, have a good day everyone. Bye-bye.